Pertama-tama tentu saya berterima kasih karena sudah berkenan untuk bergabung dengan Kompas TV dan hadir langsung di studio. Mas melihat upaya damai ini berarti kali kedua begitu ya disampaikan, pertama secara langsung oleh Presiden, yang kedua disampaikan oleh Jimli Asidiki yang bilang bahwa Presiden ingin mengambil peran sebagai juru damai, mediator. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, jadi dari perspektif Indonesia sebagai middle power, apapun yang dilakukan oleh Presiden itu tidak lepas dari foreign policy. Tidak lepas dari postur foreign policy Indonesia. Yang ada 6 elemen di situ. Yang pertama adalah strategic orientation-nya. Jadi apa yang menjadi tujuan dari foreign policy Indonesia? Mau menjaga status quo atau merevisi dunia atau menjaga stabilitas. Itu satu. Yang kedua, apa yang menjadi ancaman menurut perspektif Indonesia sebagai middle power yang dipahami oleh Pak Prabowo. Yaitu menurut saya ancaman yang paling bahaya adalah jika terjadi instabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Ya, karena impact-nya akan kemana-mana. Dan yang ketiga adalah instrumen apa yang akan digunakan oleh Presiden Prabowo untuk menjalankan foreign policy posture ini dalam menghadapi spesifik isu ini. Apakah itu diplomasi, ataukah militer, ataukah intelijen, atau ekonomi. Nah, kelihatannya yang dikedepankan adalah diplomasi, walaupun militer disiapkan untuk menjadi pasukan yang akan forcing the peace di wilayah Gaza, dan juga di wilayah Iran, ya, Gaza, dan negosiasinya dilakukan di Iran, maaf ya. Dan atau diplomasi ekonomi yang harus dimainkan untuk mengamankan jalur energi itu ya. Yang berikutnya adalah sikap Indonesia. Di dalam internasional politik itu kan ada 3 posisi yang bisa diambil pilihannya. Itu adalah bandwagon, kita ikut salah satu kekuatan besar. Yang kedua adalah balancing, yang ketiga adalah hedging. Nah, yang diambil Indonesia adalah hedging karena Indonesia adalah bebas aktif prinsipnya. Nah, di sini kita harus mengimplementasikannya secara konsisten ya, dan sehingga menimbulkan kredibilitas. Nah, signal yang dikirimkan juga harus jelas. Jadi Presiden Prabowo sudah menyampaikan niat baiknya ya, sebagai aktor politik yang mewakili Indonesia di dunia internasional, saya berniat untuk ikut mendirikan suatu kesepakatan bersama mendamaikan keadaan ini. Jadi yang dilakukan oleh Presiden itu secara realistis adalah membuka akses komunikasi dengan tujuan untuk meredakan konflik yang memang eskalasinya naik. Yang ketiga, kalau bisa idealnya adalah ceasefire. Nah, tetapi proses itu panjang. Karena Iran dan Amerika itu sangat sengit pertarungannya, sudah melibatkan faktor ideologis, faktor historis, di mana menurut Amerika inilah saatnya dari perspektif Amerika ya, diselesaikan sekarang gitu loh, dari perseteruan yang sudah berlangsung dari tahun 79. Dan selepas siapa yang salah, siapa yang benar ya, tidak bicara di situ. Nah, yang berikutnya, Indonesia yang harus dilakukan 3 hal. Yang pertama adalah strategic otonomi. Strategic otonomi itu adalah kemampuan Indonesia dalam hal ini untuk mengambil pilihan bebas. Pilihan bebas ya Mbak ya. Gitu. Pilihan bebas di dalam dunia internasional untuk mengambil langkah yang terbaik menurut kepentingan nasional kita. Walaupun kita juga berpartnership dengan dunia internasional. Backbone-nya untuk bisa mempunyai strategi otonomi apa? Yaitu ketahanan nasional. Kita harus kuat di dalam gitu. Pak Prabowo sendiri sebagai presiden juga harus mendapatkan legitimasi dari public support. Kabinetnya harus dipercaya, apa yang beliau lakukan dipercaya, apa yang beliau katakan dipercaya. Sehingga beliau mendapatkan fondasi yang begitu kuat, sehingga tidak bisa terbantahkan pada saat beliau keluar. Nah, yang ketiga adalah beliau melakukan apa yang disebut preventif diplomasi. Nah, dengan apa? Beliau mencoba menjembatani ya, kelompok-kelompok negara Islam. Yang kedua adalah bicara dengan Global South. Yang ketiga adalah dengan Global North. Ya. Termasuk dengan memanfaatkan aksesnya di BOP, ya, di BOP, dan hal ini adalah Board of Peace, untuk sebenarnya untuk mencegah konflik ini tidak melebar secara geografis, masuk ke Samudra Hindia, apalagi kemarin sudah ada penembakan ya, di dekat Sri Lanka, tidak mengganggu terlalu banyak jalur perdagangan, suplai energi, ya, dan juga tidak melibatkan great powers lainnya, dalam hal ini Rusia dan China. Karena kalau dilihat ada 13.000 nuklir yang saat ini ada itu dimiliki oleh yang pertama paling banyak itu Rusia, kedua Amerika, ketiga itu Prancis, yang keempat itu Inggris, yang kelima itu China, yang keenam itu adalah Pakistan, 7 India, 8 Israel, 9 North Korea. Dan di Iran itu
fasilitasnya sedang dibangun untuk itu. Dan informasi terakhir adalah tunnel terbesar di Iran itu yang sudah 40 tahun dibangun itu sekarang sudah menjadi target dari US military. Seperti tadi disampaikan oleh Panglima dari US Central Command. Jadi US Central Command itu adalah komando kombatan di Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk menangani semua strategic weapons, termasuk nuklir, pemboman dan segala macam dikendalikan dari sana. Bekerja sama dengan Central Command yang bertanggung jawab untuk masalah Middle East. Nah, jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo ini, persyaratannya ada 2 aja sebenarnya. Mendapatkan public support dari Indonesia, yang berikutnya adalah mempunyai ketahanan nasional yang cukup. Sebenarnya yang diprotek oleh Presiden itu harusnya adalah kepentingan nasional. Dan Pak Prabowo saya yakin melakukan ini juga untuk memprotek kepentingan nasional jika terjadi sesuatu. Yang paling bahaya itu adalah sektor energi. Selain instabilitas kawasan, ya, karena itu akan memunculkan juga yang namanya perang opini, akan terjadi juga radikalisasi yang menyebar kemana-mana, isu yang liar, ya, sehingga perang proksi di mana-mana karena great power sudah terlibat. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat tidak lepas dari apa yang selalu saya sampaikan dari abad 15 sampai abad 20, persaingan antara ruling dan juga rising power itu dari 20 itu hanya 25% yang tidak berakhir perang gitu. Yang 75% berakhir perang terbuka, ya. Jadi selama itu belum terjadi perang terbuka, yang terjadi adalah irregular competition. Ya, perang seperti api dalam sekam di dalam internasional politik, dan lama-lama itu akan mengarah kepada naked warfare gitu. Nah, yang terjadi sekarang ini fakta menunjukkan bahwa anggaran militer di dunia adalah yang terbesar sejak era Perang Dingin, 2,7 triliun US dollar, ya. Jadi ini paling besar. Ini bukti bahwa akhirnya permasalahan-permasalahan yang dulu diharapkan, ya, bisa diselesaikan dengan cara-cara yang liberalis based, institutionalis based, dan juga konstruktivis based. Akhirnya kembali lagi kepada realis based gitu. Di mana tadi Presiden Trump mengatakan jika Iran menyerah, jika rejimnya ganti, jika militer sekarang menyerah, saya akan bangun lagi. Berarti apa? Berarti kembali lagi kepada order baru menggunakan pendekatan liberal, pendekatan institusionalisme baru, dan pendekatan konstruktivis baru. Jadi ini sebenarnya dalam siklus politik internasional, dalam sejarah peradaban manusia, ini merupakan siklus yang namanya rekonstruksi sistem global. Jadi perang ini adalah perang eskalatori dan arahnya akan panjang kalau bacaan saya, dan akan mengubah konstelasi sistemik politik global termasuk ekonomi global. Termasuk yang selama ini dijalankan oleh dunia sejak era Perang Dingin selesai, yaitu globalisasi berdasarkan prinsip efisiensi resources, berubah menjadi sekarang globalisasi berdasarkan national security interest. Jadi artinya kita nggak sembarangan. Mungkin kita mau investasi suatu negara, kalau dulu lebih resource efisiensi basisnya, sekarang karena keamanan nasional basisnya, kita tidak mau investasi situ. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat, berarti kan ancaman terdekatnya adalah soal bagaimana ini meluas ketakutannya ya, meluas sampai ke berdampak langsung pada kita dengan adanya perang di Indo-Pasifik. Anda melihatnya dengan apa yang terjadi hari ini, dengan penolakan yang kemudian disampaikan oleh Iran juga di satu sisi, dia tidak mau negosiasi karena berkali-kali ditipu, AS juga syaratnya berat sekali begitu, pengen negosiasi kalau Iran menyerah. Ini berapa persen menuju meluas sampai ke Indo-Pasifik? Ya, jadi gini, jadi Amerika jelas arahnya, rejim harus berubah. Ya, pertama adalah militer dilumpuhkan, ya, sehingga perang yang sekarang terjadi multi domain warfare, darat, laut, udara, space, ya, nuklir juga, ya, cyber, itu sudah mengarah, ya, kekuatan secara konvensional terlihat itu memang berat ke Amerika karena overwhelming kekuatan Amerika dan Israel, ya, dan doktrin perang Amerika adalah shock and awe, artinya adalah memberikan kejutan, memberikan solusi cepat, perang cepat selesai. Jadi American way of war gitu loh. Nah, tetapi dari perspektif Iran itu berbeda. Perspektif Iran ini ada yang namanya perspektif historis, ya. Timur Tengah itu terdiri dari 3 stakeholders yang paling major. Yang pertama adalah Yahudi, yang kedua Arab, yang ketiga adalah Persian. Dan bangsa Persian itu, ya, yang dulu pernah ada, yang namanya rajanya Cyrus the Great,
atau Kores Agung yang keturunannya Darius Agung itu adalah bangsa yang kuat. Jadi superpower ini kalau dirunut itu ada namanya Assyria kuno, Egypt kuno, Babilonia kuno, Persian zamannya Darius, terus Greece Alexander Agung, Makedonia dan Roman Empire sampai Ottoman Empire dan American dan yang Iran ini menempati wilayahnya Persian dulu, tapi semangatnya besar. Mereka juga mempunyai mentality yang kuat. Sehingga walaupun militarily mereka kalah, mereka masih mempunyai kekuatan proksi lainnya, misalnya Hizbullah, misalnya milisi di Irak, misalnya di Yaman. Artinya dengan dua sudut pandang yang berbeda itu, perang ini mungkin akan berlangsung lama. Mungkin berlangsung lama. Ditahan dulu. Nanti kita lanjut lagi usai jeda. Breaking News Kompas TV, saudara akan kembali usai jeda. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara. Tadi kita sedang berdialog begitu ya terkait dengan bagaimana kemudian eskalasi dari perang antara Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat. Mas, tadi kita terakhir bicara soal kans ini kemudian meluas dan seberapa panjang sebetulnya perang ini bisa terjadi. Kalau Iran bilang, wah kita ready lebih dari perang 12 hari. Anda melihatnya bagaimana? Singkat aja, Mas. Dengan semangat juang bangsa Persia, mantan superpower juga, itu bisa panjang. Apalagi kalau sampai di backup oleh Rusia dan China, secara langsung atau tidak langsung. Dan eskalasinya bukan hanya meningkat secara intensitas, tetapi melebar secara geografis, masuk ke Indo-Pasifik. Kalau sudah masuk ke Indo-Pasifik, di situ P5 ada semua. Ya, P5 ada semua. Amerika ada di situ, Cina ada di situ, Jepang ada di Rusia ada di situ, Inggris di situ, ada wilayahnya juga, Prancis ada di situ. Dan ke Indonesia. Dan pasti minyak akan sangat mahal dan everybody akan mengalami masalah yang sangat challenging terhadap minyak ini. Dan disinilah sebenarnya harusnya Indonesia dengan strategik otonominya Pak Prabowo bisa melakukan negosiasi untuk lebih dahulu sekarang in advance mengamankan stok energi untuk Indonesia. Itu yang paling penting. Nah, jadi upaya mediasi yang Pak Prabowo lakukan, Presiden lakukan sekarang adalah membuka akses komunikasi. Itu dulu. Itu. Nah, kalau berapa lama ya, itu bisa saya katakan lama itu relatif tergantung dari kompleksitas interaksi. Ya, karena sekarang ini tergantung interaksi dari variabel-variabel itu, gitu loh. Nah, makanya upaya diplomasi ini akan kalah cepat biasanya menghadapi eskalasi yang cepat, gitu loh. Nah, jadi memang tugas Menlu, tugas Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, untuk harus Menteri Pertahanan, gitu, itu sangat krusial sekarang, gitu. Figur-figur ini. Yang jadi pertanyaan kan berarti kalau kita kerucutkan lagi pertanyaannya adalah meredam ketegangan di Timur Tengah itu hal mutlak lah ya. Walaupun ada perdebatan kiri kanan, tapi satu hal yang pasti adalah ini akan berdampak pada negara-negara berkembang, pada Indo-Pasifik, bahkan kalau ini terus dibiarkan meluas dan melebar. Pertanyaannya adalah apa yang kemudian harus dilakukan agar peran mediator tadi untuk kemudian menengahi situasi, membuka komunikasi ini menjadi efektif? Oke, jadi Timur Tengah ini kan regional security complex yang standar sebenarnya, ya, di mana sudah ada interaksi sosial, politik, sejarah perang, ya, hubungan historis dari bangsa Persian, Arab dan Yahudi yang sudah sangat lama. Itu poin satu ya. Jadi untuk mengerti Middle East, ya, walaupun saya PhD-nya di bidang Arab dan Islamic politics gitu, itu kurang cukup kalau saya kurang lama tinggal di Middle East untuk bisa menyelesaikan masalah Middle East gitu. Itu prinsip satu tuh. Nah, prinsip kedua, siapapun yang mau menjadi mediator harus kuat ketahanan nasionalnya. Harus mendapatkan public trust dari rakyatnya. Dan government-nya juga untuk efektif enough untuk kuat menghadapi goncangan eksternal dan juga masalah di dalam negeri gitu loh. Nah, itu menjadi modal awal untuk bisa membuka komunikasi. Nah, jadi karena Amerika dan juga Israel dan Iran posisi masing-masing adalah eksistensial, ya. Kalau dalam perspektif Amerika rejim harus diganti. Perspektifnya Israel itu apa? Pengambilan wilayah. Bukan, Israel adalah mereka tahu mereka akan di-erase
oleh rejimnya sekarang dari map. Kenapa? Karena rejimnya sekarang tuh percaya dalam teologi Syiah itu dikenal dengan Magda Fiat, yaitu dengan Israel itu punah, lebih cepat kedatangan imamnya gitu loh. Berdasarkan teologi eskatologi Islam Syiah yang dipercaya oleh rezim, itu satu poin. Nah, ini semua merasa eksistensial. Kalau sudah eksistensial, ideologis, semua great power terlibat, itu sudah cukup ingredientsnya untuk menjadi perang dunia ketiga. Saya nggak nakut-nakutin Mbak. Tetapi, ya Mbak, sejarah membuktikan seperti itu, bahwa dunia ini dikoreksi akhirnya oleh perang. Jadi oleh kelompok Hobbesian atau realis, mereka mengatakan damai itu sementara. Sementara kelompok liberalis mengatakan keributan itu, konflik bersenjata itu sementara, nanti akhirnya kedamai. Jadi akan ada siklus kapan damai, kapan perang, gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Amerika dan Barat selama ini untuk bernegosiasi dengan Iran terkait nuklir, ya, dengan Atomic Agency, semua ketaatan terhadap pengembangan nuklir, itu termasuk serangan Stuxnet, ya, serangan cyber untuk melumpuhkan itu, ya, tahun 2011 masalah. Itu akhirnya sekarang ini buahnya gitu loh. Pecahnya sekarang. Nah, seorang presiden Prabowo Subianto itu adalah memberikan pesan moral kepada bangsa-bangsa untuk kita bersatu mencegah eskalasi lebih tinggi gitu loh. Itu poinnya sih situ. Kalau berhasil nih Pak Prabowo berhasil, itu Indonesia akan naik statusnya menjadi middle power yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, makanya Pak Prabowo harus dipercaya oleh seluruh komponen masyarakat di dalam, jangan menghadapi perlawanan juga dari dalam. Nah, itu tugas beliau. Kan memang pernah disampaikan oleh Marskal C.P. Hakim kemarin kalau salah, bahwa foreign policy mulainya dari domestik. Nah, Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang actor based. Jadi beliau percaya dengan keyakinannya, saya cukup yakin beliau begitu dalam conversation saya pribadi dengan beliau beberapa waktu waktu saya sekolah di Amerika gitu. Beliau ingin mengubah structure. Nah, untuk mengubah structure itu yang dihadapi adalah enabling structure dan constraining structure. Gitu. Nah, untuk bisa mengubah structure itu dibutuhkan agency, daya mampu seorang aktor untuk berubah. Itu yang beliau melakukan. Nah, karena dalam posisi presiden, ya, beliau sekarang mau masuk BOP, mau menjadi mediator, itu kan nggak bisa keputusan sendiri. Beliau sebagai presiden, gitu. Dan saya yakin beliau itu sebagai presiden, bukan sebagai seorang Pak Prabowo. Nah, tugas beliau sekarang meyakinkan seluruh komponen supaya mempercayai beliau dan kabinet beliau. Itu poinnya, Mbak. Oke, ya. Harus punya dukungan dan juga kepercayaan publik. Jadi pertanyaannya, kalau lebih sempit lagi, negara mana yang kemudian bisa mengambil peran mediasi itu? Tadi kalau dibilang malah kalau bisa Rusia dan Cina jangan ikut dulu nih, nanti malah makin meluas gitu. Tapi kalau kita lihat dari situasi sekarang, tadi Presiden Prabowo inisiatifnya sudah bagus, hanya ya harus dapat kepercayaan dulu di domestik, baru dia bisa keluar. Beliau, ya. Jadi negara mana yang bisa menengahi dan juga menurunkan sedikit ketegangan di Timur Tengah? Jadi yang dikenal netral di Indo-Pasifik itu sudah pasti Indonesia, karena bebas aktif, strategic autonomy. Ya, Pak Prabowo harus mempercepat apapun, ya mungkin reshuffle dilakukan. Karena nanti kalaupun kita ini sudah 48% hutang ya, dari APBN, kan maksimum harus 60 kan. Kalau tidak diperang, siapa yang mau minjemin kita uang? Dasarnya apa? Kepercayaan, yang dilihat siapa? Kabinetnya. Kalau mau negosiasi, yang dilihat siapa? Kabinetnya. Jadi kemampuan Pak Prabowo sebagai presiden menyelesaikan masalah dalam negerinya dulu gitu loh. Selain memang inisiatif internasionalnya. Ini aset yang bagus, Pak Prabowo punya hubungan yang baik di dunia internasional, itu harus ditranslasikan menjadi kekuatan diplomasi beliau untuk meyakinkan semua stakeholders, mungkin tidak langsung ya, Iran, karena kurang dekat dengan pemerintahan Iran ya, dan juga dengan Amerika, pasti Presiden Trump tidak mau begitu aja diatur oleh lesser power ya. Tapi dengan komponen lain, dengan Global North, dengan Spanyol yang menolak terlibat secara terbuka, dengan Inggris, dengan Prancis, terus dengan negara muslim lainnya, dengan negara global south lainnya, itu bisa gitu loh. Nah, dengan Jordan juga bisa. Apakah ini artinya kemudian mengulang dalam tanda kutip ya, konsep Asia Afrika yang dulu pernah dijalankan oleh Bung Karno begitu, mengajak negara-negara untuk kemudian punya basis yang sama, akhirnya kemudian baru dia menawarkan, oke, kita mediasi gitu. Iya, dulu negara-negara yang punya pemahaman yang sama. Ini kan begini Mbak ya, ide besar Bung Karno
bisa dipahami oleh Pak Prabowo. Ide itu satu hal, itu bicara mengenai ide leadership. Yang kedua bicara strategi. Saya mau ke sana dengan ways dan means begini. Ujung-ujungnya itu adalah governance. Jadi lean governance ini dibutuhkan sekarang. Yang efektif, efisien dibutuhkan untuk mendukung semua visi besar ini. Nah, jadi kembali lagi itu satu ya. Itu kembali juga harus pendekatannya dalam negeri, ASEAN, Global South, negara Muslim, komunikasi dengan Global North, memanfaatkan individual relationship Pak Prabowo dengan siapapun yang sudah beliau temui selama 16 bulan terakhir. Gitu, itu poinnya gitu loh. Di situ loh Mbak ya. Nah, jadi Indonesia itu harus fleksibel, harus kredibel. Jadi kelincahan eksternalnya Pak Prabowo harus diimbangi oleh ketahanan nasional. Kalau nggak bisa strategik otonomi. Karena negara nggak mungkin juga isolasionis, murni. Nggak mungkin juga Indonesia itu ikut salah satu blok. Gitu. Nah, strategik otonomi ini adalah art of the statecraft yang belum benar beliau harus terapkan sekarang. Maka itu saya bilang harus Menlunya harus kuat, ya. Gubernur Lemhanasnya harus kuat, Menteri Pertahanannya harus kuat, ya. Kepala Badan Intelijen juga harus kuat, ya, memetakan dan memprediksi setiap kontingensi yang mungkin terjadi, ya, di tingkat global dan nasional, termasuk regional Indo-Pasifik. Itu poinnya. Oke. Apakah kemudian pertanyaannya melewati BOP atau misalnya melewati PBB yang kemudian harus dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat tadi proses, tapi ditahan dulu. Kita break sejenak, nanti kita akan kembali lagi untuk berdiskusi terkait bagaimana kemudian upaya yang bisa dilakukan Indonesia untuk meredam konflik di Timur Tengah. Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan upaya untuk menurunkan eskalasi atau ketegangan di Timur Tengah yang saat ini terjadi antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Sebelumnya kita sedang berdialog atau berdiskusi dengan Mas Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan juga keamanan. Terakhir tadi pertanyaannya adalah kita berhenti di apakah kemudian Presiden Prabowo ini bisa menjadi pemain di depan sebagai mediator utama untuk mengurangi ketegangan, atau memang realistis kita harus ngebuntut ke negara lain, dan itu negara mana yang kemudian bisa kita jadikan acuan? Oke, Presiden Indonesia, ya termasuk dalam hal ini Presiden Prabowo saat ini, itu one of the players, only one of the players yang try untuk menurunkan eskalasi, percepatan eskalasi dari konflik yang terjadi sekarang. Bersama-sama dengan yang lain itu. Jadi bukan sebagai leading, the only single actor, bukan begitu lihatnya ya gitu. Jadi Bapak itu harus mendapatkan dukungan domestik, public trust. Apapun harus beliau lakukan sekarang untuk public trust itu terbangun saat ini, terrestored dari dalam negeri. Sehingga beliau bikin apapun luar negeri benar-benar memang didukung. Gitu. Nah, di luar negeri juga dipercaya karena bisa menyelesaikan masalah dalam negerinya. Nah, selanjutnya, Bapak juga, Pak Prabowo sekarang melakukan lobby-lobby ini, itu bagian dari untuk komunikasi informal, ya, dengan harapan jika terjadi sesuatu yang lebih chaotic, di mana sekarang ada beberapa negatif outlook terhadap Indonesia oleh misalnya beberapa lembaga pemeringkat, ya, Moody's dan lain-lain, semua negatif outlook. Beliau mencoba meyakinkan dunia internasional bahwa jika terjadi sesuatu, tolong pinjamkan kita misalnya pinjaman, kita bisa dipercaya, atau investasi, atau perdagangan minyak dan lain-lain. Itu beliau upayakan sekarang juga gitu sebenarnya, yang saya baca gitu. Apakah kemudian upaya untuk kemudian tetap berada di tengah, memediasi, membuka jalur perdamaian di Timur Tengah, ini adalah upaya agar Indonesia tidak kemudian terjebak di tengah-tengah, dapat kemarahannya Trump, tapi kemudian juga tidak didukung oleh negara-negara. Ya, itu poinnya. Itu saya ingatkan juga kemarin di artikel di Jakarta Post, bahwa kita jangan sampai terjebak di dalam yang namanya dalam politik internasional strategic entrapment, masuk ke dalam blok great powers yang berantem. Nah, kita destiny-nya, manifest destiny dari Tuhan tuh beda. Jadi setiap bangsa itu ada destiny ilahinya masing-masing gitu loh. Kalau kita bicara tarik ke sana. Nah, Indonesia itu posisinya itu selalu menjadi juru damai. Nature-nya.
Nah, Jaru Damai itu harus bisa kuat di dalam, menyelesaikan masalahnya sendiri bisa, dipercaya semua aktor, dan beliau mempunyai hubungan, maksudnya bukan hanya formal, tapi informal. Itulah yang Pak Prabowo berusaha bangun selama 16 bulan terakhir, hubungan informal. Karena beliau tuh orangnya kuantum. Kuantum itu percaya bahwa objektivitas itu banyak ditentukan oleh persepsi. Sehingga beliau tuh sering pendekatannya adalah kingpin oriented negotiation. Jadi negosiasi langsung kepada pimpinan. Nah, mengenai siapa yang bisa menyelesaikan ini, menurut saya itu bukan satu atau dua aktor. Yang bisa menyelesaikan ini adalah yang pertama adalah domestik politiknya Amerika sendiri. Oke. Yang kedua adalah struktural engagement di tingkat internasional, yaitu beberapa negara yang melakukan negosiasi dan hitung-hitungan transaksional kepada Presiden Trump yang memang backgroundnya adalah businessman, ya, transaksional. Yang ketiga adalah keyakinan pribadi Presiden Trump sendiri, 3 image of international politics according to Kenneth Waltz. Jadi first image adalah kepribadian dari pemimpinnya, kedua domestik politik, yang ketiga adalah struktur internasional. Jadi kalau mau memediasi 3 itu patokannya gitu loh. Nah, Pak Prabowo di mana? Pak Prabowo sangat dekat dengan Trump? Ya saya rasa tidak juga gitu loh. Secara pribadi ya, tapi dia ada hubungan gitu. Beliau ada hubungan di situ kan antara Presiden Trump dan Presiden Prabowo. Yang kedua adalah pengaruh lewat domestik politiknya Amerika. Peran Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC sangat besar kalau agile untuk mempengaruhi ini gitu loh. Harus tahu bagaimana poin-poin yang harus di-pressure untuk menekan ini. Itu juga penting. Ya, komunikasi intelijen, komunikasi luar negeri, komunikasi lewat Duta Besar Indonesia di Washington DC. Dan yang berikutnya adalah apa yang harus Presiden lakukan bersama dengan negara-negara Muslim, baik Sunni, baik Syiah, dan juga Yahudi di Middle East. Nah, ini tiga-tiganya berarti ya? Ya, tiga-tiganya. Ya, dengan latar belakang agama Judaism, dengan latar belakang Islam Syiah dan Islam Sunni, dan dengan latar belakang Christian. Dengan Vatikan misalnya, salah satunya. Jadi banyak yang bisa dikerjakan. Ya, memang Presiden harus didukung oleh core team yang mengerti, kuat. Mengerti visi beliau, ya, loyal terhadap NKRI, kredibel di bidangnya, mempunyai kemampuan strategik jangka panjang, jadi bukan hanya short term, sifatnya hanya reaktif, impulsif, dan yang keempat, yang kelima adalah kepribadian yang mature. Kedewasaan yang mature untuk mendampingi Bapak. Itu poinnya. Nah, sehingga apapun yang beliau lakukan saat ini bersama counterpart di luar negeri selalu didukung oleh domestic audience. Anda melihatnya situasi itu belum terjadi di Indonesia. Artinya punggawa-punggawa Presiden Prabowo Subianto belum cukup mature untuk mendampingi visi Presiden Prabowo sebagai juru damai tadi. Menurut Mbak gimana? Kok dilempar lagi? Saya minta tanggapan. Menurut public response, mereka masih mengharapkan terjadinya reshuffle. Dan itu akan dinilai oleh lembaga peringkat dunia dan juga akan dinilai oleh semua komponen dalam. Gitu. Itu fakta ya. Kita bisa lihat. Power itu berdasarkan menurut Max Weber ya, itu ada 3 Mbak. Yang visible, yang kelihatan, kita bisa lihat apa yang terjadi komunikasi public discourse mengenai ini. Yang kedua yang invisible, ya, yang nggak usah diomongin, itu sudah kelihatan. Yang ketiga yang hidden, apa yang diomongin di balik-balik tembok kafe, di balik-balik tembok foreign embassy, apa yang di balik kampus segala macam, di balik perkantoran, institusi pemerintah, lembaga ekonomi, sektor bisnis, ya itu sudah harapan. Artinya itu PR besar yang juga harus di. Oh iya dong, nggak bisa. Ini pekerjaan besar, nggak bisa. Nah, di satu sisi, Mas, ini juga kita lihat konflik di Timur Tengah ini terakhir Menteri Luar Negeri dari Iran itu juga sudah menyampaikan bahwa kami siap kalau misalnya akan ada invasi darat. Amerika di satu sisi bilang itu sia-sia tapi mempersenjatai Kurdi gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas setelah jeda, tetap di Breaking News Kompas TV. Kita akan lihat bagaimana pandangan Anda terkait dengan invasi darat. Kira-kira kalau dari situasinya lebih kuat mana? Iran ataupun juga Israel dan juga Amerika Serikat. Tetap di Breaking News Kompas TV, saudara. Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya ini Putu Trisnanda. Saudara, Guru Besar Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menjelaskan mengenai rencana invasi darat Amerika Serikat ke Iran. Hikmahanto juga bilang kemungkinan Amerika Serikat akan menggunakan taktik adu domba terhadap rakyat Iran untuk memberontak. Yang paling menentukan di dalam menangnya suatu perang adalah pasukan darat. Ya, karena pasukan darat ini yang bisa misalnya menangkap
pemimpin yang melakukan penangkapan terhadap prajurit yang masih mau melawan mereka dan lain sebagainya, ya. Dan mereka yang nantinya akan menguasai daerah yang katakanlah sudah jatuh di tangan mereka, begitu. Nah, dalam konteks seperti ini, tadi Menteri Luar Negeri mengatakan kalau Amerika sudah siap untuk masuk ke darat, ya, pasukan daratnya, dia akan dengan senang hati. Karena apa? Karena pasukan Amerika Serikat belum tentu tahu suasana di Iran seperti apa, ya. Kemudian jalan-jalan seperti apa dan lain sebagainya. Nah, sementara pasukan Iran tentu tahu sekali tentang wilayah daratnya. Belum lagi kalau kita bicara berkaitan dengan perang di udara, itu mungkin dari pihak Israel maupun Amerika Serikat itu bisa meminimkan prajurit yang tewas. Tapi kalau di serangan darat itu tidak bisa meminimalisir pasukan yang di darat itu untuk ditewas. Mereka mungkin di dalam masuk perangkap dan lain sebagainya. Nah, itu akan sulit, ya. Tapi saya yakin Amerika Serikat dan Israel tidak langsung mengirim pasukan daratnya. Jadi sebagaimana yang terjadi di Libya ataupun di Irak, dia akan mempersenjatai rakyat Iran yang menentang pemerintahnya. Kan kemarin ini ada protes yang cukup besar di Iran. Mungkin mereka ini yang akan dipersenjatai, dilatih. Ya, seperti pada waktu pemberontak di Libya menurunkan Gaddafi. Itu juga orang-orang Libya yang anti terhadap Gaddafi. Jadi itu satu. Yang kedua adalah yang saya sekarang sudah dengar adalah pihak Israel mencoba meretas handphone dari para prajurit Garda Revolusi dengan mengatakan bahwa sudahlah, Anda membelot dari pimpinan Anda, ambil alih pemerintahan, ya, karena mereka adalah orang-orang yang sudah terlatih dan kemudian sudah biasa memegang senjata. Nah, sekarang tinggal mendorong untuk membelot. Kemarin di Iran saya dengar bahwa ada stasiun televisi nasionalnya yang tiba-tiba dihack, tiba-tiba masuk ke yang masuk itu adalah pidato Presiden Trump yang mengatakan kepada rakyat Iran, himbauan beliau bahwa sebelumnya tidak ada Presiden Amerika Serikat yang mau menyerang Iran. Dan sekarang saya adalah yang pertama dan Anda ambil kesempatan ini untuk kemudian Anda melawan pemerintahan Anda. Nah, jadi didorong seperti itu. Belum lagi sekarang saya dengar di orang-orang Kurdi Iran yang menentang pemerintahannya karena mereka ingin punya otonomi begitu, itu sekarang sudah mulai dipersenjatai oleh pihak Amerika Serikat. Maka sejumlah anggota Kongres dari Amerika Serikat, politisi, mengatakan untuk apa sebenarnya mempersenjatai mereka, ya? Karena idenya adalah mereka ini yang akan digunakan untuk di tingkat awal menurunkan pemimpin yang ada, sistem yang ada. Misalnya sistem mullah mau diganti dengan sistem kerajaan seperti sebelum tahun 79. Ini yang dilakukan, tapi Amerika Serikat dan Israel maunya play safe, ya. Mereka maunya aman. Nah, amannya caranya gimana? Menggunakan ini rakyat Iran sendiri. Jadi diadu domba rakyat Iran itu untuk kepentingan dari pihak Israel dan Amerika Serikat. Kalau nanti sudah diratakan, sudah mulai beres, baru kemudian Amerika Serikat masuk, Israel masuk dengan mengatakan kami sudah menang perang, ya. Karena ingat, di dalam peperangan itu seringkali bendera itu menjadi penting. Karena bendera itu harus diturunkan dan siapa yang bisa menurunkan? Bukan pesawat udara, pesawat tempur di udara atau rudal, tetapi yang bisa menurunkan secara simbolis adalah pasukan darat. Disinilah yang kemudian Amerika Serikat akan masuk setelah rakyat Iran diadu domba dengan di antara mereka sendiri. Saudara, tadi kita baru saja mendengarkan bagaimana analisa begitu ya dari Prof. Hikmahanto yang menyebut bahwa ketika kemudian perang ini bisa dinyatakan menang dan kalah, kuncinya adalah di perang darat. Di satu sisi kalau saya mengutip begitu pernyataan dari Menteri Luar Negeri Iran, Iran bilang kita siap. Kita lebih dari siap untuk menghadapi perang darat, silahkan kalau mau masuk. Tapi di satu sisi
Amerika nih tidak seperti biasanya. Trump yang ceplas-ceplos bilangnya justru sia-sia rasanya kalau perang darat gitu. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Mas? Jadi American Way of War itu basisnya adalah clausewitz. Tujuan politik harus jelas. Setelah tujuan politik jelas, baru militer itu digerakkan untuk mencapai sasaran politik itu. Karena penyelesaiannya harus dengan cara militer. Nah, tujuan politiknya dari Amerika dan Israel yang saya baca sekarang adalah mengganti rezim. Bukan menduduki Bukan Iran. menduduki, mengganti rezim. Makanya Ali Khamenei menjadi sasaran utama. Dan strateginya adalah counter force strategy. Artinya Amerika dan Israel hanya menyasar sasaran politik dan militer terkait. Melumpuhkan itu. Dan diharapkan rejim berganti cepat, ya kan? Sehingga kerjasama langsung bisa dilakukan. Sama seperti waktu Colin Powell sebagai kepala staf gabungan di era Perang Teluk. Beliau mengatakan saya tidak akan mau mengejar Saddam Hussein. Karena tugas politik dari awal hanya mengusir tentara Irak dari Kuwait. Jelas. Nah, ini bisa berbahaya kalau ternyata rejim change tidak terganti begitu saja. Sehingga opsinya harus ada invasi darat. Nah, invasi darat ini sudah pasti akan costly buat penyerang. Siapapun itu, termasuk Amerika. Nah, makanya sekarang Amerika melakukan pendekatan yang namanya irregular warfare. Yang adalah? Ya, menggunakan milisi-milisi yang akan maju melawan rejim sekarang. Nah, rejim yang sekarang ini diganti nanti oleh siapapun nanti yang terpilih mendapatkan legitimasi dan pasti sayap bersenjata adalah milisi yang sekarang bergerak. Lain lagi dengan foreign internal defense. Kalau foreign internal defense keterlibatan Amerika untuk memperkuat satu rejim melawan pemberontak. Ini dibalik sekarang. Oke. Nah, jadi sekarang Presiden Trump mau nggak menurunkan sasarannya dari rejim change mengganti tidak rejim change, tetapi diganti dengan let's say misalnya cucunya Khomeini yang dikenal moderat salah satu. Khomeini yang lama ya, Ayatullah Khomeini, Ruhollah Khomeini. Bisa atau enggak? Atau memang harus Tapi rejim pilihannya change? pasti bukan anak dari Khamenei karena putra dari Khamenei Enggak. kalau kita baca kan punya visi yang sama dengan Oh, kalau anaknya Ali Khamenei enggak. Jelas satu, masih sama. Ini kan masalahnya kan ada satu norma yang men-shape identitas, men-shape interest, men-shape perilaku berbeda. Tadi saya bilang, kalau Amerika itu melihat Kanada punya nuklir, Amerika tidak akan takut. Yang masalah bukan nuklirnya, tapi tidak hanya persamaan norma, identitas, interest, dan juga tindakan. Jadi nggak percaya. Tapi kalau yang punya senjata nuklir adalah negara yang normanya nggak sama, identitasnya nggak sama, interestnya nggak sama, pasti tindakannya nggak sama, ya pasti siapapun lebih takut. Gitu. Yaitu makanya kalau let's say nanti Iran itu adalah rejimnya diganti lagi, ya, yang bisa benar-benar sama normanya, identitasnya, interestnya, tindakannya dengan Amerika, dengan Barat, ya mungkin izinkan punya nuklir, gitu loh. Jadi masalahnya bukan di nuklirnya, ini pendekatan konstruktivis nih. Jadi realis, liberalis, institusionalis, konstruktivis adalah teori-teori HI yang semua itu mempunyai karakteristik kelebihan kekurangan yang bisa digunakan untuk menganalisa kondisi saat ini, membaca prediksi ke depan, dan juga bagi Indonesia untuk bisa ikut memediasi ini, gitu loh. Pertanyaannya, antara tadi cucu dari Khomeini, kemudian ada nama juga yang digaungkan oleh Amerika Serikat adalah Reza Pahlavi, yang sudah lama begitu ya, besar setelah digulingkan ini di Amerika Serikat juga. Anda melihatnya artinya dua nama ini kemudian tidak berat untuk Trump mengizinkan, oke, kamu boleh menggantikan Reza. Gini, jadi kan Presiden Trump dari awal polisinya adalah MAGA, Make America Great Again, ya kan? Jadi Monroe Doctrine yang diperbarui, tidak ikut campur terlalu banyak urusan negara lain. Gitu loh, sama seperti kasusnya Venezuela, tangkep Maduro, langsung selesai masalah. Kalau ini kan enggak, kalau akhirnya Amerika ikut menginstall siapa pemimpin di situ, ikut menggenerate, mengkonstruksi, mengengineer kondisi di dalam public support yang ada di dalam Iran, itu terlalu draining resources buat Amerika. Dan itu nggak populer buat Presiden Trump. Gitu loh. Jadi itu sangat tidak populer buat Presiden Trump. Dan itu merugikan secara politik. Nah, jadi kalau sekarang harus Amerika berpikir menginstall misalnya Reza gitu. Itu PR baru buat Amerika. Karena Reza ini kan memang sudah, setahu saya warga negara Amerika, sudah lama di Boston, ya di Massachusetts. Jadi kalau ditaruh di situ, itu terlalu obvious. Artinya saya tidak tahu
sampai di mana penerimaan acceptance dari public support terhadap Reza. Yang penting adalah siapapun pemimpin di situ 2 kriteria terpenuhi, Mbak. Apa? Bisa get along sama Barat, Tapi juga diterima di dalam. diterima di dalam, dan juga bisa diterima oleh Rusia dan China. Kalau bisa begitu idealnya gitu loh. Dan kalau bisa mencapai itu, waduh, sangat baik, ideal. Dan bagi Amerika kalau bisa tanpa harus mengorbankan pasukan daratnya. Begitu loh. Jadi praktik adu domba tadi itu memang Anda sepakat bahwa ya itu lebih mungkin dipilih Trump dengan mempersenjatai Kurdi tadi daripada kemudian mengirimkan tentaranya sendiri. Saya berbeda sama Prof. Hicks posisinya. Saya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang subjektif. Saya kembali kepada bukan textbook HI ya, tapi adalah bahasa diplomatik yang tepat. Yaitu ada satu proses realis base di mana antara yang pro dan tidak pro terhadap rezim sekarang itu mengalami yang namanya interaksi yang kalau bisa diselesaikan damai, kalau tidak bisa mereka pasti akan terlibat dalam konflik. Itu aja poinnya. Untuk menentukan equilibrium baru. Siapa yang akan memimpin di Iran, bagaimana society di Iran dibangun, dan akhirnya bagaimana Iran ke depan akan menjadi negara yang maju, begitu ya, berdaulat begitu. Nah, jadi Presiden Trump juga harus melihat bahwa ini mungkin tidak bisa 1-2 tahun menyelesaikan ini. It takes time. Ini proses yang tidak bisa direkayasa, tetapi harus organik. Amerika hanya membantu dalam konteks, oke, kamu tidak suka dengan rejim yang kemarin, kamu sekarang punya peluang untuk menentukan sikap sendiri. Dan saya membantu untuk kalian memperkuat diri kalian. Dan saya juga didukung oleh domestik Amerika, mendapatkan partnership dari dunia internasional, mungkin dari BOP apa siapa, untuk membangun kembali Iran. Seperti dulu ada Marshall Plan setelah Perang Dunia Kedua. Artinya pendekatannya tidak akan kemudian, kalau saya pakai istilahnya Prof. Hikmahanto adalah pakai sistem adu domba seperti waktu dulu di konflik Libya. Ya, akan berbeda. Yang namanya pergantian rezim dari negara yang otoriter, ya, itu pasti akan diikuti oleh civil war. Nah, ini yang terjadi adalah civil war, gitu loh. Jadi saya tidak menggunakan diksi mengadu domba, udah pasti ribut, gitu loh. Ya, domba itu saling berantem begitu. Nah, yang namanya regional security complex itu pasti mengalami interaksi dengan great powers. Great powers manapun, Mbak, itu pasti berinteraksi dengan regional security complex. Misalnya dengan ASEAN, dengan South Asia, dengan Northeast Asia, Jepang segala macam, Korea Selatan, dengan Middle East. Even di Oceania yang negara-negara kepulauan, semua ada kehadiran great powers. That's why they are called great powers and superpowers. Nah, jadi sekarang satu sisi kita boleh mengatakan bahwa great powers itu involved. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu memperburuk suasana. Satu sisi mereka mendeskalasi konflik. Terserah tafsirannya yang mana. Tapi yang pasti sekarang ini terjadi yang namanya interaksi horizontal antara komponen-komponen masyarakat yang ada di Iran untuk menentukan sikap ke depan. Itu poin, itu pasti kan, itu objektif gitu loh. Terserah mau ditafsirkan secara subjektif seperti apa. Nah, kalau diinstal Shah Iran, anaknya Shah Iran, saya mempunyai tesis, itu akan problematik. Akan menimbulkan perlawanan, diganggu. Tapi kalau figur yang netral, kredibel, diterima dunia internasional, tidak mempunyai political baggage di masa lalu, diterima oleh generasi baru Iran saat ini, tidak punya dosa masa lalu, itu lebih sustainable. Dan tidak mendraining resource Amerika yang secara politik buat Presiden Trump sangat costly. Apalagi bulan November di Amerika itu ada yang namanya midterm election, Mbak. Nah, itu Kongres dipilih ulang 100% dan Senat dipilih sepertiganya. Kalau yang menang Demokrat, perang ini belum selesai, wah 90% chance Presiden Trump di-impeach. Oke. Jadi perjalanannya masih panjang, banyak faktor kompleks bukan hanya di Timur Tengah saja, tapi juga di internal Amerika Serikat ini juga ada permasalahan. Presiden Trump kan nggak mau involve terlalu jauh negara lain, tapi akhirnya nanti jadi perang darat berlarut. Yang penting Amerika Serikatnya tetap kuat,
bagaimana caranya untuk kemudian mendukung teman-temannya dalam tanda kutip yang pasti harus tetap murah begitu ya Mas ya? Ya, bisnismen. Bisnismen, oke. Breaking News Kompas TV Saudara akan kembali usai jeda. Kita masih akan lanjutkan bagaimana upaya yang kemudian bisa dilakukan dan juga kans atau dampak yang mungkin akan terjadi pada Indonesia dengan adanya eskalasi yang terus meningkat di Timur Tengah. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda Saudara. Keserakahan menjadi bencana. Akulah Evakuasi Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnada. Seberapa besar daya tawar Indonesia agar bisa jadi mediator di tengah memanasnya perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat? Bagaimana juga langkah realistis yang dapat dilakukan Indonesia untuk menghentikan agresi militer Amerika Serikat dan Israel? Menteri Luar Negeri periode 2001 hingga 2009, Hasan Wirayuda membahasnya dalam program Rosi di kanal YouTube Kompas TV. Ketika objek dari agresi itu adalah pergantian rezim, apakah menurut Pak Hasan ini adalah sebuah alasan yang dibuat-buat? Atau sesungguhnya memang ada target operasi untuk pergantian rezim yang masih belum bisa dilakukan oleh Amerika? Sebetulnya kalau menurut saya yang menjadi target Amerika, lebih lagi Israel, adalah pengembangan senjata nuklir oleh Iran. Itu isu yang sudah sejak saya awal menteri pun sudah ada isu ya. Tetapi kalau kita lihat terakhir dalam perang 12 hari, Trump kan sangat bangga mengatakan bahwa lembaga research nuklir Iran sudah obliterated, sudah musnah. Tapi sekarang ketika dia gunakan argumen bahwa Iran merupakan ancaman besar terhadap Amerika Serikat, antara lain karena kemampuan mengembangkan senjata nuklir yang pada tahun lalu dia katakan sudah musnah. Jadi memang tidak ada konsistensinya, karena di domestic politics Amerika juga mempertanyakan motif perang ini apa sebetulnya. Ya. Tapi buat Israel jelas, dan itu bagian dari strategi besar untuk tidak ada saingan Israel, apalagi Iran yang punya tidak hanya kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir pada waktunya, tapi juga kemampuan mengembangkan missiles. Sebenarnya seberapa besar daya tawar kita bisa menjadi mediator dari tiga negara ini? Pertama, pikiran atau kebijakan untuk damai biasanya sangat tergantung pada kondisi peperangan, apakah sudah mencapai satu stalemate, di mana pihak-pihak yang berperang tidak lagi punya harapan untuk menang dalam proses perang itu. Itu yang membuka pikiran mereka untuk oke, kita coba dialog. Nah sekarang ini belum ada tanda-tanda itu. Dan katanya momentum untuk mengusulkan, memajukan dialog belum ada di sana. Ya, karena kalau kita dengar sendiri pernyataan dari otoritas Iran mengatakan untuk Israel dan Amerika tidak terbuka ruang dialog, tidak ada ruang negosiasi. Itu rasanya juga secara tidak langsung ingin menyampaikan bahwa kami tidak perlu juru damai? Yang kedua, semestinya yang dibujuk, diajak untuk berdialog pihak yang penyerang, bukan yang diserang.
Karena yang diserang kalau dia yang mengungkapkan, oke saya dialog, berarti kapitulasi. Pertanggung jawab mereka terhadap rakyatnya sendiri bahwa perang dihentikan karena semacam menyerah itu. Jadi pendekatan kita harusnya lebih utama pada Amerika dan Israel. Tapi persoalannya apa kita punya leverage, posisi tawar terhadap kedua negara itu. Terhadap Israel pasti tidak karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Terhadap Amerika kita tahu bagaimana Trump, kebijakan Trump sekarang yang sangat mengabaikan apapun ya. Jadi satu tidak mudah. Ada juga seruan dari kelompok masyarakat kita, Ormas, untuk kita mengambil inisiatif melalui jalur organisasi konferensi Islam. Kurang disadari bahwa OKI pun terpecah. Ya. Dan kita juga perlu tahu kalau kita bicara di OKI, praktis Saudi Arabia punya hak veto. Sekali dia bilang tidak, yang akan terjadi apa-apa. Gitu. Kalau begitu Pak, Indonesia bisa ambil peran apa? Peran bersama negara-negara lain yang tidak menghendaki perang terjadi dan terjadi berkepanjangan untuk menggalang suara. Tidak kurang di Eropa sendiri, Spanyol sangat frontal untuk menolak pangkalan militer yang digunakan oleh Amerika. Kemudian Inggris, Prancis, Jerman, Uni Eropa sama sikapnya terhadap tindakan agresi militer Amerika dan Israel. Tapi juga China dan Rusia. Jadi dengan kata lain suara bersama itu juga diperlukan. Dan di situ mungkin kita bisa berperang karena praktis kita punya hubungan baik dengan semua. Gitu. Jadi tapi tidak serta-merta segera untuk berperan mendamaikan mereka. Gitu. Jadi terminologinya bukan mendamaikan karena yang keinginan perdamaian itu hanya bisa terjadi kalau Israel dan Amerika berhenti agresi terhadap Iran. Tetapi menyerukan bahwa dua negara ini berhenti untuk melakukan serangan. Gitu kan Pak? Ya. Jadi bahasanya adalah bagaimana bersama-sama negara lain Indonesia terlibat aktif untuk mengatakan pada Amerika dan Israel, stop doing this. Menurut saya itu yang lebih realistik bisa dilakukan. Di tengah eskalasi perang Amerika Serikat Israel versus Iran yang belum menunjukkan penurunan, realistiskah Indonesia untuk menjadi juru damai? Lantas apa yang perlu disiapkan pemerintah Indonesia bila eskalasi perang belum juga mereda? Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana membahasnya di On Point with Adisti Larasati di YouTube Kompas TV. Di tengah eskalasi yang masih belum menurun, Indonesia dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto menawarkan diri untuk menjadi mediator antara ketiga negara konflik itu untuk berdamai lah ya istilahnya. Realistiskah? Sekarang tidak realistis. Mengapa tidak realistis? Karena secara psikologis negara-negara yang saat sekarang berperang itu ada keinginan bahwa perang ini terus berlanjut karena sebentar lagi dalam perspektif masing-masing perang akan selesai dan mereka yang akan menang. Kalau lagi panas-panasnya seperti ini nggak realistis kalau misalnya kemudian muncul mediator, kecuali mediator itu sebelum terjadinya perang. Atau kalau mau realistis itu ketika perang ini sudah berjalan lama dan tidak ada ujungnya. Anda lebih baik jadi mediator atau lebih sesuai dengan ini bebas aktif? Ya sebenarnya ya kalau saya melihat peristiwa-peristiwa perang sebelumnya ya, Ukraina waktu diserang sama Rusia, terus kemudian waktu bahkan Iran dengan Amerika bulan Juni lalu juga serang-serangan gitu ya sama Israel. Saya pada waktu itu dalam posisi ya udah kita lebih baik tidak mengutuk karena kita ingin menjadi mediator. Ingat kan waktu itu Presiden Jokowi jadi ketua G20. Nah, Presiden juga sempat ke Ukraina. Ya, ke Ukraina kan, kemudian ke Rusia. Padahal waktu itu Indonesia sebagai co-sponsor dari resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk Rusia. Kan jadi aneh jadinya kan gitu ya. Nah, saya sih cenderung mengatakan sebenarnya pada waktu itu bagus. Tapi kalau yang sekarang, untuk case yang sekarang ini agak beda. Karena yang saya tadi katakan dealnya sudah hampir terjadi. Israel sudah dan Amerika mengatakan bahwa serangan bulan Juni sudah menghilangkan kemampuan Iran untuk punya
instalasi nuklir. Tapi kok kemudian Israel menyerang? Banyak juga desakan ya, Iya. desakan dari dalam negeri sendiri untuk kemudian ada exit plan begitu. Iya. Nah, ini bagaimana kemudian harus disikapi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian mengkaji ulang lagi atau seperti apa di member BOP ini? Iya, kan memang ketika Bapak Presiden sudah tanda tangan di Davos, itu sebenarnya kita sudah jadi anggota. Kecuali kalau nanti pada saat proses pengesahan ke DPR menolak. Ya memang seharusnya keluarlah sudah waktunya ya, karena dari analisis saya sebenarnya BOP ini untuk melanggengkan penjajahan Israel di Gaza, di Palestina. Menurut Anda, dari perspektif Anda melihat bagaimana eskalasi yang sampai saat ini belum juga ada tren yang menurun, potensinya peperangan ini akan berkepanjangan lebih dari 4 atau 5 minggu atau bisa kurang dari ini? Ini saya bukan peramal, jadi susah juga saya menjelaskan. Tapi gini, kalau dari sisi saya, ada 5 variabel ya yang ada di masing-masing negara. Apakah perang ini akan terus berlanjut atau akan berakhir? Tewasnya Ali Khamenei oleh Amerika dan Israel, justru rakyat Iran menganggap bahwa beliau ini adalah seorang martir, mati syahid, yang harus dibalas ya kematian itu. Maka intensitas serangan itu akan tinggi. Nah, oleh karena itu pengambil kebijakan di Indonesia jangan menganggap bahwa ini sebentar lagi selesai. Jangan. Kita harus bisa melihat bagaimana perang ini ketika berkepanjangan. Nah, apa yang harus diantisipasi? Betul. Apa yang harus dimitigasi? Kalau misalnya Selat Hormuz tetap ditutup oleh Iran. Artinya Indonesia ketika nanti kita nggak mau lah ini berkepanjangan, amit-amit ya berkepanjangan. Tapi kalau memang ini akan berkepanjangan lebih dari 4 minggu, apa yang harus disiapkan backup plan-nya buat Indonesia, utamanya soal energi? Iya. Pembahasan selengkapnya bisa Anda saksikan di On Point with Adisti Larasati di channel YouTube Kompas TV. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama saya Niputu Trisnanda dalam Breaking News Kompas TV yang terus mengupdate informasi mengenai polemik ataupun juga ketegangan yang terjadi di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran. Kita ke informasi lain saudara. Mujtaba Khamenei, putra Ayatullah Ali Khamenei yang disebut-sebut menggantikan sang ayah jadi pemimpin tertinggi Iran, belum menampakkan diri ke publik. Mujtaba tidak terlihat sejak serangan udara Israel yang menargetkan kantor pemimpin tertinggi yang menewaskan ayahnya. Banyak pihak meyakini bahwa dirinya masih hidup meskipun media pemerintah Iran belum melaporkan keberadaannya. Pasca tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Iran membentuk Dewan Kepemimpinan Sementara untuk menggodok calon pengganti Khamenei. Dewan Kepemimpinan Sementara Iran telah resmi dibentuk dan mulai menjalankan tugas pada 1 Maret 2026. Dewan Kepemimpinan beranggotakan Masoud Pezeshkian, Presiden Iran saat ini, Kepala Kehakiman Iran, dan anggota Dewan Garda Ayatullah Ali Reza Arafi. در مورد جانشینی رهبر انقلاب قانون اساسی ایران سازوکار رو پیش بینی کرده که هر وقت رهبر ایران به هر دلیلی نتونه به وظایف خودش عمل بکنه یک شورای 3 نفره به عنوان شورای رهبری تشکیل میشه و بعد مجلس خبرگان که منتخبین مردم هستند اونها تشکیل جلسه میدن و رهبر بعدی رو انتخاب میکنن. در حال حاضر مجلس شورای رهبری تشکیل شده و 3 نفر شامل رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک نفر از فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای رهبری تعیین شدن و انشاءالله به زودی مجلس خبرگان رهبری رهبر جدید رو اعلام خواهد کرد.
Masih bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo PhD yang dari tadi kita sudah berdialog tentang banyak hal begitu ya, bagaimana upaya yang bisa dilakukan, eskalasi nanti perangnya akan meluas seperti apa. Tadi sedikit sebelum kita masuk Mas, ada pembahasan soal pengganti dari pemimpin tertinggi di Iran. Kalau Anda tadi sebelumnya menyampaikan ada 2 nama yang sebetulnya cukup mungkin didukung oleh Trump, yaitu cucu dari Khomeini dan juga Reza Pahlavi, putra mahkota yang sebelumnya juga digulingkan pada saat revolusi. Nah, kalau Anda melihatnya, sosok Mujtaba, kansnya seperti apa untuk kemudian menjadi pemimpin tertinggi Iran yang baru? Kalau Mujtaba, putranya Ali Khamenei almarhum, masih hidup, ya pasti mayoritas rejim yang eksis mendukung beliau. Itu poin 1 ya. Poin kedua adalah setelah terpilih, beliau mempunyai 2 pilihan. Mau negosiasi dengan Barat, Amerika dan Israel, atau stalemate, tidak sama sekali gitu. Nah, kecenderungannya akan stalemate. Dan itu Amerika ataupun juga Barat tidak menyukai. Karena tujuan politiknya Amerika dan Israel adalah mengganti rejim politik. Karena rejim ini dianggap ancaman yang eksistensial terhadap Israel dan Amerika, itu point of view-nya. Nah, kalau bergeser kepada opsi kedua, yaitu adalah cucunya almarhum Khomeini, Ayatullah Ruhollah Khomeini, yang lebih moderat, itu tantangannya adalah apakah diterima oleh existing regime yang sekarang dan mendapatkan public support di dalam, yang dengan sukarela memberikan dukungan dan bisa melakukan negosiasi dengan Barat. Tetapi apapun itu opsinya, kelihatannya existing regime yang sekarang itu pasti akan terus melawan. Karena siapapun yang terpilih mereka akan dalam keadaan bahaya. Existing regime yang sekarang ya. Jadi existing regime sekarang itu akan terus bertempur, di backup kemungkinan oleh great powers secara tidak langsung atau langsung ya. Bisa China atau Rusia secara tidak langsung ya, artinya bukan berarti mau ikutan konflik langsung, artinya karena ada komitmen di antara mereka, Iran, karena ini kan masih Iran resmi, negara yang resmi Iran gitu loh, dengan rejimnya masih resmi gitu loh. Dan yang berikutnya adalah tantangannya adalah bagaimana supaya semua komponen-komponen milisi di dalam yang memanfaatkan peluang untuk membuat keributan, untuk mencapai tujuan politik tertentu, itu tidak melanjutkan pilihan politik mereka untuk membuat yang namanya civil war. Nah, jadi ada beberapa lapis nih yang mesti dikerjakan gitu loh, di dalam. Oke. Artinya siapapun sosoknya, ketika itu kemudian pahamnya masih sama dengan rezim sebelumnya, maka konflik antara Israel dan Iran ini tidak akan mereda. Nggak selesai. Jadi saya bilang tadi, norma mempengaruhi interest norma identitas, interest tindakan. Nah, selagi masih norma dan identitasnya beda, itu sangat less likely akan bisa accepted by Barat, dalam hari ini Amerika, dan juga oleh Israel. Nah, tadi saya katakan, Mbak, bahwa ini adalah manifestasi dari power struggle antara ruling dan rising power. Dan ini dalam teori international politics, dalam kebijakan international security, ini namanya interwar period. Interwar period yang akhirnya pecah menjadi perang terbuka yang sangat mungkin akan melibatkan great power confrontation. Nah, disitulah kita masuk pada nilai positif dari BOP bagi Indonesia. Kalau BOP itu bisa mencegah, mendeter terjadinya great power confrontation antara Amerika, Prancis, Inggris melawan Rusia dan China, ya, dan juga menambah ruang atau ruang manuver diplomasi dan pertahanan Indonesia seperti kerjasama pertahanan dan ruang informal dan formal negotiation antara Presiden Prabowo dan juga pemimpin-pemimpin negara lain, itu oke. Tapi kalau itu misalnya membawa Indonesia masuk lebih jauh kepada strategic entrapment, ya, terlibat dalam satu blok
karena tindakan-tindakan yang sifatnya kasuistis dalam Dan perkembangan. itu pasti dampaknya sangat buruk untuk Ya, Indonesia. either ke China atau ke Amerika, tambah lagi di dalam negeri, di Indonesia tidak didukung oleh publik, Presiden Prabowo akan repot. Dan Indonesia juga tidak akan mengambil keuntungan di situ sebenarnya. Gitu. Jadi sekarang sebenarnya Indonesia itu pertanyaannya bukan kalau saya ya, bertahan atau tidak bertahan di BOP. Keuntungan apa yang bisa didapat oleh Indonesia dengan bergabung sebagai negara PBB dengan minilateral manapun, di mana BOP ini adalah salah satu contoh dari minilateral, seperti ada AUKUS, BRICS. ada BRICS, ada Quad, ya kan, Amerika, Australia, Jepang, India, sama gitu loh. Nah, cuman bagaimana itu digunakan itu yang membuat berbeda. Nah, dari situ Indonesia harus mengukur sebanyak apa yang diambil keuntungannya dari Indonesia. Baik yang sifatnya short term dan juga longer term. Longer term itu kita nggak bisa predik 5 tahun, 10 tahun aja. Karena ini kan diinisiasi oleh Presiden Trump. Presiden Trump sendiri di office tinggal 2 tahun lagi. Tinggal 2 tahun sekian. Jadi yang namanya minilateral itu tingkat institusionalisasinya tuh belum ketat. Jadi gampangnya gini Mbak, gampang masuk gampang keluar. Oke. Gitu poinnya. Tapi sekarang apa yang mau speedily secara cepat bisa diambil oleh Presiden Prabowo untuk kepentingan Indonesia. Misalnya jika terjadi eskalasi yang meningkat, terjadi krisis energi karena jalur-jalur perdagangan, supply chain dan juga energi terganggu karena perang ini, dan ini larinya ke perang dunia ketiga, apa yang Indonesia bisa dapatkan dari BOP? Itu lebih penting. Apakah pinjaman misalnya ketika konflik memanas? Ya, apa pinjaman gitu, apakah energy supply gitu loh. Tapi kan itu kembali lagi kepada trust. Trust kepada government of Indonesia dan juga trust kepada apa yang Presiden sampaikan di dalam forum-forum yang sifatnya formal dan informal. Dan kembali lagi, setiap negara di dalam perang dunia selalu yang namanya negara itu seliberalis apapun, dia akan muatan realisnya akan semakin besar. Artinya lebih mementingkan kepentingan nasionalnya dibandingkan kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional itu harus dipastikan ada untungnya buat national interest. Itu dulu. Nah, baru setelah sudah selesai perang, ada order baru tuh negara mau lebih berkorban untuk bisa bekerja sama. Karena prinsip liberalisme itu adalah mencari perbedaan supaya bisa kerjasama. Nah, kalau di dalam perang, perbedaan itu bisa diperuncing. Nah, disitulah kita harus saling lebih memprotek. Nah, disinilah statecraft dari diplomasi dan juga upaya pertahanan dilakukan oleh Indonesia di bawah Presiden Prabowo gitu. Itu lebih penting ya, Mbak. Oke. Artinya Indonesia konflik ini kita sepakat ya Mas, sama-sama sepakat bahwa ini tidak akan selesai dalam 1-2 hari, 1-2 pekan, 1-2 bulan. Prediksi saya. Ini akan memanjang dan dampaknya tentu akan signifikan khususnya bagi negara-negara kalau perangnya bahkan melebar sampai ke Indo-Pasifik, begitu ya Mas ya? Iya, dan melibatkan great powers. Gitu loh. Dan melibatkan great powers dan juga negara-negara lain itu terlibat. Gitu loh. Jadi terlibat gitu loh. Nah, itu nggak mungkin bisa cepat. Kenapa? Salah satunya adalah faktor historis, Mbak. Begitu ada konflik horizontal terjadi di Middle East, jarang itu cepat selesai. Gitu aja. Itu sejarah sudah membuktikan. Jadi hal yang harus diperhatikan adalah pengganti dari Khamenei. Ya. Apakah ini kemudian sosok yang bisa diterima oleh pihak Barat, bisa diterima juga oleh Rusia, China. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus berhati-hati sebagai Indonesia ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan khususnya membangun kepercayaan di dalam Ya. negeri. Dalam negeri dan luar negeri. Tidak hanya cukup satu-satu ya. Ya, jangan sampai kita terjebak di tengah-tengah. Oh, iya. Akhirnya malah kita pusing sendiri karena tidak dapat energi, tidak dapat pinjaman, tapi hutang semakin banyak, begitu ya Mas? Dan di demo. Di demo, benar. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung dengan Kompas TV. Saudara, kita tadi sudah berbincang, berdialog tentang eskalasi, kemudian juga dampak yang mungkin terjadi di Indonesia khususnya, termasuk peran dari Indonesia sendiri sebagai juru damai, seberapa besar kansnya perdamaian ataupun juga menurunkan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, ini bisa kemudian diambil perannya oleh Indonesia. Bersama narasumber kita pada sore hari ini ada Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan juga
juga keamanan yang sudah berbincang kurang lebih 2 jam tadi kita berbincang. Mas, terima kasih banyak untuk waktunya bagi Kompas TV. Dan terkait dengan informasi lain soal bagaimana situasi di Iran ataupun juga di Israel dan bagaimana konfliknya yang saat ini juga menyeret Amerika Serikat ke dalam pertempuran ini akan disampaikan atau dapat Anda saksikan juga dalam program Kompas Petang yang akan tayang sesaat lagi. Saya Niputu Trisnanda, Saudara. Terima kasih. Sampai jumpa.